Haleluya. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Judul khotbah saya adalah kuasa dalam transformasi hidup. Sekali lagi, judul khotbah adalah kuasa dalam transformasi hidup. Saudara, transformasi adalah perubahan. Perubahan rupa, yaitu berubah bentuk, berubah sifat, dan berubah fungsi. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, Tuhan telah mentransformasi kita. Dari kehidupan lama kita, yaitu kehidupan yang ada di dalam kehidupan duniawi atau di dalam kerajaan kegelapan, dan dipindahkan, saudara, di dalam kerajaan terang. Itu yang Tuhan lakukan di atas kayu salib buat kita orang percaya. Dan kita akan belajar bagaimana ada kuasa yang besar kalau ada transformasi dalam kehidupan kita. Saudara, kita yang tadinya mati ditransformasi menjadi hidup. Ada amin? Haleluya. Kita akan buka di Roma 12 ayat 2. Sebagai ayat yang mendasari khotbah saya pada hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubah di sini adalah ditransformasi oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, perhatikan di sini. Di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi saudara, kita perlu ada perubahan. Perlu ditransformasi kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan bahwa kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tetapi saudara yang kekasih, di dalam kehidupan yang baru ini, saudara, ada juga yang perlu ditransformasi, ya. Tadinya ditransformasi dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Nah, yang perlu ditransformasi adalah kelakuan-kelakuan kita yang lama. Sifat-sifat kita yang lama, yang menggenakan manusia lama kita, harus ditransformasi juga, saudara. Amin. Ini yang namanya pertobatan. Pertobatan itu adalah perubahan pola hidup, perubahan pola pikir kita, saudara. Nah, saudara yang kekasih, itulah sebabnya di Roma 12 ini berkatakan kita harus berubah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Jadi kalau kita ditransformasi di dalam kelakuan-kelakuan kita yang baru, yaitu kelakuan di kehidupan baru kita, kita akan bisa melihat kehendak Allah. Yaitu dikatakan apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, sampai kita mencapai kesempurnaan, saudara yang kekasih. Ini namanya transformasi secara total, sempurna adanya. Kita akan mencapai itu, saudara yang kekasih. Nah, untuk itu kita perlu belajar setiap hari di dalam transformasi ini, saudara yang kekasih. Artinya perubahan ini, baik berubah secara bentuk, sifat, dan fungsi kita. Itu harus berubah, saudara. Untuk itu, saya mau kasih contoh, saudara yang kekasih, tentang ada satu cerita tentang suami istri. Saudara, suami dan istri adalah orang yang paling dekat, ya, di dalam hubungan. Di dalam hubungan di dunia ini yang paling dekat adalah suami istri. Makanya firman Tuhan bilang mereka bukan lagi dua tetapi satu. Contoh seorang wanita berdoa buat suaminya, saudara, ya. Jadi seorang istri berdoa buat suaminya, saudara. Melihat suaminya begitu kasar dan berperilaku yang tidak baik, saudara, dan seorang istri berdoa supaya terjadi perubahan atas kelakuan daripada suaminya. Karena beberapa orang menginginkan terjadi perubahan, atau bahkan setiap orang ingin terjadi perubahan. Baik perubahan di keluarga, di lingkungan, dan dimanapun dia berada.
Karena kalau terjadi perubahan yang diinginkan oleh seseorang itu, berarti tujuan dari orang itu tercapai. Atau orang itu akan mengalami kepuasan. Karena dia menginginkan ada perubahan. Betul, misalnya tadi saya katakan seorang istri berdoa buat suaminya supaya suaminya mempunyai perangai yang baik, yang tidak kasar kepada istrinya. Ya. Jadi istrinya ini berdoa buat suaminya supaya Tuhan ubah suami saya, supaya suami saya bisa sadar dan hidup di dalam firman Tuhan. Sekarang saya mau tanya, ada nggak istri-istri di sini yang berdoa buat suaminya? Atau suami berdoa buat istri? Ya, saudara, mungkin, angkat tangan nanti kelihatan di Zoom. Saudara, tetapi pasti kalau sesuatu yang kurang baik kita doakan, betul? Saudara, transformasi sesungguhnya adalah transformasi yang harus terjadi di dalam diri kita. Nah ini, kalau kita ingin melihat ada kuasa di dalam transformasi hidup, harus dimulai dari kita. Seorang istri sah-sah saja berdoa demikian. Tetapi ada firman Allah berkata di 1 Petrus 3, ya, ayat 1 dan 2 saya bacakan. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi transformasi hidup, atau kalau kita ingin melihat kuasa dalam transformasi hidup, saudara, kita yang harus mengadakan atau terjadi transformasi hidup seutuhnya dulu. Baru kita bisa berdoa supaya suami kita bisa melihat transformasi itu terjadi dalam hidup kita. Dan di sini firman Allah katakan, sehingga suaminya itu melihatnya bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ada amin? Jadi transformasi itu bisa dilihat, transformasi itu bisa dirasakan. Transformasi itu, saudara, adalah perubahan yang tadinya bentuknya bulat, sekarang bentuknya jadi kotak. Yang tadinya fungsinya, saudara, berfungsi hanya untuk makan, sekarang bukan makan tapi juga minum, saudara. Jadi fungsinya itu berubah. Tadinya makan, sekarang minum. Jadi itu ada perubahan fungsi. Begitu juga sifatnya, tadinya jahat, sekarang baik. Nah ini namanya transformasi. Terjadi perubahan total dalam kehidupan seseorang. Saudara yang kekasih, kita akan belajar, ada beberapa hal di dalam kehidupan kita, di mana kehidupan ini, yang tadi saya katakan, yang adalah perubahan atau transformasi, kelakuan-kelakuan kita yang tadinya kelakuan yang tidak benar, itu harus menjadi kelakuan yang benar. Ya, tadinya kelakuan-kelakuan kita di manusia lama kita, ada kelakuan-kelakuan yang tidak menjadi berkat, kelakuan-kelakuan yang berdasarkan kelakuan duniawi, kelakuan kedagingan. Sekarang ini pada waktu kita dipindahkan di kehidupan baru kita, ditransform ke kehidupan yang baru, kelakuan-kelakuan kita pun harus ditransformasi. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita akan belajar ada 6 hal yang perlu kita pelajari di sini. Ya, kelakuan-kelakuan lama yang harus ditinggalkan di dalam kehidupan kita. 6 hal. Saudara yang kekasih. Tetapi sebelum kita akan lihat di 6 hal ini, kita lihat, saudara kekasih, apa yang terjadi di kisah Adam dan Hawa. Ya, coba dibuka dulu ayatnya di Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, saudara perhatikan di sini. Allah menghendaki manusia itu hidup benar. Pada waktu Allah menciptakan manusia di Taman Eden, saudara, manusia diciptakan sempurna adanya. Kalau Anda lihat di Kejadian 1 ayat 26, itu berfirmanlah Allah di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan manusia ditaruh di Taman Eden, saudara. Tetapi di Taman Eden telah terjadi transformasi atas kelakuan daripada manusia.
Tadinya manusia itu serupa dengan Allah, image-nya sama dengan Allah, bertindak seperti Allah di dalam kebenaran. Tetapi pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, telah terjadi satu transformasi dari kehidupan yang benar menjadi kehidupan yang tidak benar. Bentuk, sifat, dan fungsi saudara berubah. Dan akibat dari perbuatan manusia ini, tadi kita baca di ayat 5 di Kejadian 6, dikatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, ini telah terjadi transformasi dari yang hanya makan buah pertama, betul? Melanggar makan buah. Dan akhirnya keluar dari Taman Eden. Saudara, dia mulai belajar artinya dosa dan terus berbuat dosa. Dan akhirnya, saudara yang kekasih, kejahatan manusia menjadi besar di bumi. Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Bayangkan, nah ini transformasi saudara yang kekasih. Tetapi puji nama Tuhan, 2000 tahun yang lalu, anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, Allah telah menjadi manusia, datang ke dunia ini saudara yang kekasih, untuk menebus kita. Amin. Kehidupan kita yang hidup di dalam dosa, saudara, Tuhan pindahkan kita dari kerajaan kegelapan dipindahkan kepada kerajaan terang. Inilah transformasi yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dan karena kelakuan-kelakuan kita juga adalah kelakuan-kelakuan yang jahat pada waktu kita berada di kerajaan kegelapan. Itulah sebabnya kelakuan-kelakuan kita di kehidupan baru ini, Tuhan mau juga ditransformasi. Seperti dulu Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden, dari benar mereka ditransformasi oleh iblis kepada kehidupan dosa. Dan akhirnya membuahkan kejahatan yang besar di dunia ini. Nah, sekarang ini Tuhan mau, saudara kekasih, kehidupan yang tidak benar di dalam kehidupan kita ditransformasi menjadi kehidupan yang benar, kelakuan-kelakuan yang benar. Haleluya. Ada kuasa, ingat, di dalam transformasi hidup kita, ya. Dan sifat-sifat buruk yang harus kita jauhi atau kita tinggalkan, ada 6 yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama kita akan lihat, yaitu tinggi hati. Ini sifat buruk yang harus kita tinggalkan. Kita baca di Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara yang kekasih, apa yang dimaksud dengan tinggi hati? Tinggi hati ini mempunyai persamaan dengan sifat angkuh atau sombong. Secara umum, sifat tinggi hati artinya bersikap sombong, angkuh, suka memandang rendah orang lain. Dengan kata lain, memandang dirinya lebih dari kebenaran. Aduh, ini mengerikan sekali. Kalau ada orang menganggap dirinya lebih daripada kebenaran. Kalau orang yang menganggap dirinya lebih dari kebenaran, ini pasti dihancurkan. Makanya dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Saudara, orang yang tinggi hati pasti hancur hidupnya. Pasti. Saudara, pada waktu si jahat, si iblis, Lucifer, menjadi pemimpin puji-pujian di surga. Saudara, dia tinggi hati. Dia menjadi sombong. Karena dia adalah salah satu leader, pemimpin pujian di surga. Dan akhirnya dia ingin menyamai yang maha tinggi, saudara yang kekasih. Dia menjadi tinggi hati. Pada waktu dia menjadi tinggi hati, saudara, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dan apa yang terjadi? Dia dicampakkan oleh Tuhan keluar dari surga. Saudara, Lucifer hancur. Karirnya hancur. Kehidupan di surga hancur. Dan akhirnya, saudara, dia harus suatu hari nanti tinggal di lautan api yang menyala-nyala. Hari ini dia berada di bumi ini, saudara. Tapi suatu hari nanti dia akan end up di lautan api yang bernyala-nyala. Karena dia telah tinggi hati. Tinggi hati mendahului kehancuran. Dan saudara, ciri-ciri orang yang tinggi hati, kita harus lihat seperti apakah orang yang tinggi hati ini, saudara. Karena banyak orang
tidak suka orang yang sombong, tidak suka orang yang tinggi hati, tetapi dirinya suka tinggi hati. Betul atau tidak, saudara? Ya, ciri-ciri orang yang tinggi hati adalah orang yang suka meremehkan orang lain. Kedua, merasa dirinya paling benar. Ketiga, orang ini membesar-besarkan keadaan. Ini orang yang tinggi hati. Ya. Jadi hati-hati, saudara. Kalau kita tinggi hati, pasti kehancuran ada di hadapan kita. Orang yang seperti ini adalah orang yang menghancurkan kehidupannya sendiri. Bayangin, dia lebih tinggi dari kebenaran. Kalau kebenaran itu berkata A, dia mau melebihi kebenaran itu. Makanya orang yang tinggi hati itu, dia melihat orang lain selalu lebih rendah dari dia. Dia lebih tinggi dari orang itu. Nah, saudara, kebenaran dia udah gak lihat lagi. Karena kesombongannya dia. Kebenaran menjadi lebih rendah. Kesombongannya menjadi teratas, lebih tinggi dari dia. Nah, orang seperti ini sekali lagi akan dihancurkan. Ini adalah kelakuan buruk yang harus ditransformasi dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang nomor 2, iri hati. Kita akan lihat di 1 Korintus 3 ayat 3. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, karena kamu manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, saudara yang kekasih, kita lihat di sini ayatnya berkata bahwa sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Saudara, berarti apa ini? Berarti kita hidup sudah ditransformasi hidup kita dari kehidupan lama kepada kehidupan baru, tapi kelakuannya belum ditransformasi. Nah, ini perlu ditransformasi. Ini adalah kelakuan buruk. Ini bukan kelakuan di dalam kehidupan baru kita. Kehidupan di dalam kerajaan terang tidaklah demikian. Tidak ada iri hati di sana. Kalau masih seperti ini, saudara yang kekasih, kehidupan kita, kelakuan kita harus ditransformasi menjadi kelakuan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita lihat lagi di Amsal 14 ayat 30. Dikatakan iri hati yaitu benci, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara, ya bayangin. Di sini dikatakan, ini B-nya ya, Amsal 14 ayat 30b. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara bayangkan, ya, tulang ini jadi busuk. Kalau bicara tulang jadi busuk, saudara, ya, tulang jadi busuk, lama-lama tulang ini gak berfungsi lagi. Gak akan berfungsi. Lama-lama tulang ini, kalau sudah tidak berfungsi, tulang ini akan menjadi kering. Dan kalau tidak berfungsi lagi, ini namanya kematian. Makanya ada firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan Pastor Dodi pernah berkhotbah tentang tulang-tulang kering. Artinya orang-orang yang sudah menjadi mayat. Saudara yang kekasih, ini berbicara tentang kematian. Ini mengerikan sekali orang yang iri hati. Ini manusia lama. Iri hati adalah emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki keunggulan, baik prestasi atau kekuasaan atau yang lainnya. Jadi menginginkan ke sesuatu atau dia berkehendak sesuatu yang dia tidak miliki. Ini iri hati. Dia menginginkan sesuatu yang dia tidak miliki. Dan ciri-ciri orang yang iri hati adalah condong mencari kesalahan orang lain, tidak senang orang lain maju, bahagia atau berhasil, senang melihat orang dalam kesusahan, orang yang mudah mendendam, menghalalkan berbagai macam cara. Ya, ini adalah iri hati. Ini kelakuan lama kita, bukan kelakuan yang baru. Nomor 3 adalah menyalahkan orang lain. Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Manusia itu menjawab,
Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Saudara yang kekasih, menyalahkan orang lain adalah menutupi dirinya yang berdosa dengan menyatakan kebenaran yang dipalsukan. Ya, ini adalah menyalahkan orang lain. Karena sifat menyalahkan orang lain inilah membuat Adam dan Hawa akhirnya tidak mengakui perbuatannya di hadapan Tuhan. Yang mengakibatkan mereka harus keluar dari Taman Eden dan hidup di dalam penderitaan. Kita lihat tadi dikatakan pada waktu Tuhan datang kepada Adam dan Tuhan bertanya kepada Adam. Dan Adam menjawab, ya, kenapa dia telanjang? Dia berkata bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon kehidupan itu, maka ku makan. Dia menyalahkan Hawa. Dan pada waktu Hawa ditanya, tadi dikatakan, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Mereka tidak datang minta ampun dosanya, tapi menyalahkan orang lain. Saudara, ini adalah kelakuan lama. Ini dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Saudara, ini kelakuan lama atau kelakuan duniawi, kelakuan kedagingan. Ini bukan milik kehidupan baru kita. Kelakuan ini harus ditinggalkan. Harus ditransformasi secara utuh. Amin. Haleluya. Dan ciri-ciri orang yang demikian adalah ciri-ciri orang yang suka menyalahkan orang lain. Merasa dirinya korban atau playing victim. Mencari-cari alasan dalam suatu kejadian. Yang ketiga, pertahanan diri atau self-defense, mengalihkan kesalahan itu. Hati-hati, saudara yang kekasih. Sekarang kita akan pergi ke nomor 4. Tadi saya katakan ada 6. Nomor 4 adalah tidak mengampuni. Kita lihat di Matius 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang kekasih, tidak mengampuni adalah tindakan tidak memaafkan kepada orang yang bersalah. Saudara, banyak di antara kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi banyak loh, kita nggak ngampuni, tetapi bukan hanya salah orang itu, tapi salah kita juga. Tetapi kita menyalah-nyalahkan orang itu, dan akhirnya kita nggak mengampuni. Tetapi arti tidak mengampuni harusnya adalah tindakan memaafkan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya, ini artinya. Tapi yang contoh saya tadi, banyak. Dia juga salah, tapi dia juga nggak mengampuni, saudara yang kekasih. Walaupun mungkin kadar salahnya orang itu lebih banyak. Ya, saudara, kenapa kita harus mengampuni sekalipun kita tidak salah orang yang bersalah kepada kita? Kita harus ampuni. Karena di sini dikatakan, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Tapi sebaliknya kalau kita ngampuni, Bapak kita ngampuni kita. Saudara yang kekasih, kehidupan kita adalah kehidupan karena pengampunan. Kita ada di sini karena pengampunan Allah. Saudara, saya kasih contoh kepada kita. Kalau ada orang nih, tetangga kita nih, ya, kita marah, terus kita saking marahnya kita tampar nih tetangga kita. Tetapi tetangga kita ini statusnya itu lebih di bawah kita. Dan kita mungkin orang yang punya status sosial lebih baik, lebih unggul, lebih tinggi dari dia. Dan pada waktu kita tampar dia lapor misalnya ke polisi, saudara, ya.
Dan kalau polisinya juga nggak benar, bisa-bisa kita dibenarkan. Betul, saudara yang kekasih? Ya, tidak ada konsekuensi hukum. Bisa-bisa di kita. Karena kita lebih tinggi derajatnya. Tetapi kita tampar dia. Ya, tapi kita nggak ada konsekuensi apa-apa. Tapi kalau misalnya kita tampar Pak RT kita, saudara, dan kita adalah rakyat jelata, ada konsekuensi nggak kira-kira? Pasti ada. Betul? Waktu dilaporkan sama Pak RT, dia pemerintah loh. Pasti ada konsekuensi. Dan tiba-tiba, saudara, kalau kita tampar nih, si Pak Wali Kota, waduh, konsekuensinya lebih tinggi lagi. Karena dia punya power lebih tinggi lagi, betul? Yang kita tampar ini wali kota. Mungkin bisa heboh, waduh, Pak Wali Kota ditampar, pasti masuk di koran itu. Pasti masuk itu dia. Ya saudara, di sosial media, pasti ada. Semua langsung heboh, di YouTube langsung heboh. Nah tiba-tiba saudara, bukan wali kota lagi nih, kita tampar gubernur. Ya, kira-kira saudara seperti apa jadinya? Lebih heboh lagi, hukumannya lebih berat lagi. Karena yang ditampar adalah gubernur. Semakin posisinya semakin tinggi, konsekuensinya juga semakin tinggi, saudara. Dan tiba-tiba, saudara, seumpama yang kita tampar adalah presiden. Can you imagine apa yang akan terjadi? Bayangkan, saudara, konsekuensi apa yang kita terima kalau Anda gampar Pak Jokowi? Ya, saudara, karena dia the highest authority atau otoriti tertinggi di satu negara, itu pasti hukumannya berat kalau udah sampai gambar Bapak Jokowi. Betul? Saudara yang kekasih. Nah ini, kita buat dosa. Itu bukan hanya kepada seorang presiden, tapi kepada Allah yang menciptakan presiden, yang menciptakan alam semesta ini. Kalau kita gambar dia, kita berkhianat kepada dia, kita melakukan dosa kepada dia, hukuman yang pantas buat kita apa? Apa yang pantas? Yang pantas buat kita adalah kita di neraka. Betul? Itulah sebabnya firman Allah berkata, upah dosa ialah maut. Maut adalah perpisahan dengan Allah di dalam kekekalan. Artinya, saudara, kita sedang melawan Allah, Raja di atas segala raja. Kita ini hanya creator. Kita ini hanya creation, sorry. Dia creator. Kita ini hanya ciptaan. Dia penciptanya. Bayangkan. Nah kita buat dosa. Adam dan Hawa buat dosa di Taman Eden. Betul? Saudara, kita buat dosa. Pantasnya kita ke neraka. Tetapi kalau kita ada di sini dan kita bisa memuji menyembah Tuhan, kita bisa ada di gereja, kita bisa bersekutu dengannya, kita bisa menikmati berkat-berkat Dia, kita bisa menikmati perlindungan, penyertaan, kita bisa menikmati matahari, bulan dan bintang dan segala sesuatu. Itu karena kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Itu karena Allah telah mengampuni kita, katakan amin, dan kita telah menerima pengampunan itu dari Allah. Nah bayangkan, kalau Allah aja seperti itu dia mengampuni kita. Makanya firman Tuhan ini datang. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu juga di surga akan mengampuni kamu. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi ketidakpengampunan ini adalah manusia lama yang harus kita tinggalkan. Ini kelakuan lama yang harus kita tinggalkan. Ini sifat-sifat lama yang harus kita tinggalkan. Saudara, kita lihat di Lukas 6 ayat 27. Masih tidak mengampuni. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Saudara, ya. Jadi kita bukan hanya mengampuni, tapi kita juga harus berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada siapa? Kepada musuh kita. Saudara, Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Waktu kita melanggar firman Allah, kita harusnya menjadi musuh Allah. Betul? Tetapi dia berbuat baik kepada kita. Dia mati pada waktu kita berdosa. Bahkan dia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk kita. Haleluya. Jadi kalau kita belum mengampuni dan masih berbuat jahat kepada orang,
atau musuh kita atau orang yang berbuat jahat kepada kita, itu kita masuk dalam kategori masih hidup dalam kelakuan duniawi atau kelakuan lama. Di kehidupan baru yang sudah ditransformasi, kehidupan kita juga harus kelakuan kita juga harus ditransformasi, yaitu kelakuan yang mau mengampuni dan melepaskan pengampunan sekalipun itu kepada orang yang bersalah kepada kita. Ciri-ciri orang yang tidak mengampuni, yang pertama adalah orang itu tidak bersahabat, ya, dengan orang yang tidak dia ampuni. Makanya ada banyak orang tanya, Bu, boleh nggak Bu kalau orang itu saya sudah ampuni tapi saya nggak mau lagi berteman dengan dia? Saudara, kalau udah mengampuni udah lepas semua. Kalau Tuhan bilang, boleh nggak saya udah mengampuni tapi saya nggak mau bersahabat dengan kamu, saya nggak mau temenan lagi sama kamu, nah lo kita nggak pergi ke surga lo. Betul? Haleluya. Ya, yang nomor 2 adalah di dalam hati orang tersebut masih punya dorongan emosi. Ya, dorongan emosi masih ada di dalam hatinya. Yang ketiga, selalu berpikir negatif kepada orang itu. Ini ciri-ciri orang yang tidak mengampuni. Dan yang keempat adalah senang apabila orang itu mengalami hal yang buruk di dalam hidupnya. Haleluya. Ini adalah kelakuan lama. Itu harus ditinggalkan. Nomor 5, tentang kekhawatiran atau khawatir. Kita buka di Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Haleluya. Saudara yang kekasih, dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan tulang. Saudara, kalau tulang udah bongkok, ya bongkok. Lama-lama terus bongkok. Lama-lama tulang ini nggak berfungsi lagi. Tulang ini adalah menopang tubuh kita sehingga bisa berdiri tegak. Saudara, kalau sampai sudah bongkok, saudara, ini tidak berfungsi lagi tubuh kita secara maksimal. Kehidupan kita harus maksimal di dalam Tuhan. Khawatir ini adalah juga salah satu bentuk dari kehidupan lama kita. Karena dengan khawatir ada banyak orang, saudara, dia mengalami sakit penyakit, atau banyak orang khawatir mengalami stres, depresi, dan segala macam. Besok saya diundang untuk berbicara, berkhotbah kepada para ibu-ibu, di mana mereka ini ada kelompok ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Saudara, jadi anak-anak mereka pada meninggal. Ada yang usia, saya dikasih data-datanya, ada yang usia masih kecil, masih bayi, ada usia masih berapa tahun, masih anak-anak, remaja, teenager, dan udah dewasa, 26, 27, seperti itu, saudara kekasih. Nah, ibu-ibu ini kehilangan anak-anak mereka. Dan mereka sangat sedih sekali, saudara, dengan kehilangan anak-anak mereka. Dan banyak ada yang sarafnya putus lah, ada yang karena sarafnya putus, kena di mata, kena di mana-mana, dan mereka menangis dengan berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, dan mereka begitu banyak pertanyaan-pertanyaan terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka akhirnya hidup dalam kekhawatiran, anak gua di sana masuk neraka atau masuk surga ya, dan segala macam, akhirnya mereka dari khawatir, akhirnya menimbulkan sakit penyakit buat mereka. Saudara yang kekasih, banyak yang sakit. Saudara, khawatir ini nggak boleh. Ada yang saya kenal orang juga, dia masih waktu itu anaknya masih umur 8 tahun, tapi orang ini karena suka khawatir, dia udah mikirin bagaimana anaknya sekolah nanti waktu kuliah. Dan saya bilang, ibu jangan suka khawatir, karena dikit-dikit telepon sama saya, khawatir. Saya bilang, kalau khawatir terus lama-lama bisa sakit, bisa mati loh. Dan beneran loh, ibunya mati loh, saudara. Karena sering khawatir. Hati-hati, saudara. Khawatir ini nggak boleh. Khawatir ini adalah salah satu sifat di manusia lama kita. Ya, jangan kita pandang enteng, karena khawatir ini bisa membunuh kita. Ya, ini kelakuan lama. Iblis datang untuk curi, bunuh, dan membinasakan. Saudara, hal-hal yang lama di manusia lama kita jangan dibawa. Saudara, sebenarnya bukan hanya 6 ini, sebenarnya ada banyak yang harus dirubah dalam kehidupan kita. Tapi saya hanya ambil 6 ini mewakili, ya, secara mewakili aja, sehingga kita bisa lihat. Ada banyak kelakuan lama kita, ada banyak karakter, sifat kita yang lama yang sudah menempel di dalam kehidupan lama kita. Dan itu kita harus mulai lepaskan satu persatu. Oke? Nah, khawatir adalah rasa gelisah atau cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi.
Saudara, kalau kita khawatirkan sesuatu, harusnya kita jangan khawatir. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang saya khawatirkan, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mulai memikirkan hal-hal yang baik. Karena firman Allah berkata, pikirkan yang baik, yang indah, yang mulia. Amin. Yang Anda inginkan terjadi, itu yang Anda pikirkan. Jangan yang Anda pikirkan yang tidak Anda inginkan terjadi. Makanya ada firman Allah di Ayub 3 ayat 25. Apa yang kamu takutkan, itu yang akan menimpa kamu. Apa yang kamu cemaskan atau khawatirkan, itu yang akan mendatangi kamu. Makanya jangan pikirin yang tidak mau terjadi, yang Anda tidak mau terjadi dalam dirimu. Oke? Pikirkan yang Anda mau terjadi dalam hidupmu. Ciri-ciri orang yang khawatir adalah orang ini terjadi serangan panik, ya, atau panic attack. Ya, suka ada di dalam hidupnya. Merasa lelah. Aduh, aku capek sama hidup ini. Aku rasanya mau nyerah. Terganggu tidurnya. Tidak fokus. Ini ciri-ciri dari orang yang suka khawatir. Ini manusia lama, harus ditinggalkan. Ada amin? Haleluya. Kelakuan lama, sifat lama, harus terjadi transformasi. Jangan kamu khawatir. Amin? Itu firman Allah katakan buat kita. Yang terakhir, yaitu perkataan kotor. Kita lihat, buka di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, apa itu perkataan kotor? Perkataan kotor itu adalah perkataan yang melanggar atau bertentangan dengan firman Allah. Suatu baju nih, saudara, ya, kalau ada kotor itu ternoda, bajunya ada nodanya, ya, jadi ada kotornya, ya, jadi tidak seluruhnya. Itu tidak enak, saudara. Anda nggak mau kan pakai baju ada nodanya di sini gede. Misalnya saya pakai baju ini nih, ini saya pakai baju batik nih, ini pemberian Ibu Martini, ya. Jadi misalnya saya ada noda warna kuning nih di sini nih, itu saya pakai itu. Saya nggak mau, saudara. Saya nggak akan pakai baju ini di sini, ya. Nggak bagus kelihatannya. Saya pun nggak nyaman memakainya. Betul, kalau ada noda kuning gede banget gitu di sini. Dan kekasih, hidup yang ternoda tidak enak. Perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu tidak enak. Bukan hanya tidak enak, tetapi itu tidak membangun dan itu tidak menjadi berkat. Dan perkataan itu juga bisa menjadi kutuk buat kita atau buat orang lain. Kalau kita lihat ada satu ayat lagi dikatakan, coba buka di Amsal, ini ayat yang terakhir, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan di sini. Jadi perkataan kita haruslah perkataan yang benar, yaitu firman Allah. Karena kalau kita lihat tadi di Efesus 4 ayat 29, dikatakan di situ, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi perkataan yang membangun itu adalah firman Allah, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara yang kekasih, perkataan-perkataan kita harus bisa orang merasakan kasih karunia Allah itu keluar dari diri kita, dari perkataan kita. Ya, karena kalau perkataan tadi, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, saudara, berarti perkataan ini mengandung kuasa. Perkataan kotor, saudara, adalah perkataan yang di luar firman Allah. Di luar firman Allah, janganlah Anda keluarkan, karena itu hanyalah perkataan yang akan menghancurkan kehidupanmu atau kehidupan orang lain. Perkataan yang tidak enak itu menyakiti hati orang lain, betul, saudara? Ya, dan itu mematikan, membunuh perasaan orang. Tidak baik. Dan ini Tuhan tidak ajarkan. Ini melanggar firman Tuhan. Ini manusia lama. Ini adalah karakter lama, sifat lama kita. Ini harus ditinggalkan. Kita harus mulai memperkatakan firman-firman Allah, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita, saudara yang kekasih. Ada amin? Haleluya. Ciri-ciri daripada perkataan kotor ini, yaitu pertama, kata-katanya tidak membangun. Kata-katanya tidak mengencourage. Orang bisa bilang, waduh, jangan deh kalau sama dia. Kalau saya ngomong sama dia, yang tadinya saya high, saya bisa jadi turun loh. Tadinya saya di tinggi, udah rasanya udah mau capai ke sana. Imannya saya ngerasanya bahwa Tuhan pasti tolong. Tiba-tiba dengan dia, waduh, saya jadi turun lagi. Ya, ini tidak membangun. Nomor 2, kata-kata yang menjatuhkan. Ya. Dan nomor 3 adalah kata-kata intimidasi, menakut-nakuti, saudara yang kekasih.
Ya, yang selanjutnya adalah setiap kata-kata yang bersifat kedagingan. Ya, ini adalah perkataan kotor. Ini tidak boleh ada di dalam kehidupan baru kita yang sudah ditransformasi. Kelakuan pun harus sudah ditransformasi. Kelakuan yang baru, kelakuan yang Tuhan inginkan, firman Tuhan inginkan. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan, saudara kekasih. Saudara, saya akan menutup dengan ini satu cerita, tetapi inilah yang terjadi sesungguhnya. Saudara, coba kita perhatikan seekor ulat. Ulat ini adalah hewan yang kecil yang menjijikkan dengan bulu-bulu di sekujur tubuhnya dia. Dia itu suka merayap di daun-daun dan ranting pohon. Dan dia melahap, seperti makannya dia rakus, saudara. Seperti itu. Kita geli, saya geli kalau ngelihat itu. Ya, ulat seperti itu. Namun pada suatu saat, kita lihat seekor ulat ini. Tiba-tiba kita lihat jalannya dia mulai lambat. Pada waktu kita melihat dia mulai lambat, akhirnya dia mulai berhenti, tidak bisa bergerak lagi. Dan ternyata apa yang terjadi? Selera makannya dia ternyata telah menjadi berkurang, si ulat ini. Dan akhirnya ulat ini puasa, jadi tidak makan, saudara yang kekasih. Tidak makan sama sekali. Jadi dia cuma gantung aja di pohon. Kenapa ulat ini melakukan puasa atau tidak makan? Atau dia tidak punya keinginan makan? Karena itu sudah alamiahnya demikian ulat ini. Jadi seperti itu. Ya, udah alamiahnya dia akan pergi ke arah sana ulat ini. Ya, secara ditransformasi. Ya, perhatikan. Ya, ditransformasi. Jadi dengan melakukan puasa, itu ulat ini sampai suatu ketika selaput yang ada di dalam tubuh ulat ini akan terkoyak. Dari dalamnya akan keluar seekor kupu-kupu. Ya, kupu-kupu yang indah, yang dihiasi berbagai macam warna yang indah. Ini adalah akhir puasa dari seekor ulat, saudara. Dan kita melihat hal yang berbeda dari sebelumnya. Bentuknya jadi berbeda. Tentunya sifatnya juga berbeda. Ya, fungsinya juga berbeda. Tadinya ulat, sekarang menjadi kupu-kupu. Ulatlah menjadi kupu-kupu setelah berpuasa. Cara bergeraknya pun berbeda. Yang tadinya merayap sekarang terbang. Betul? Haleluya. Makanannya tadinya dari daun-daun, sekarang makanannya menjadi madu yang dimakan. Semua berbeda. Rupa yang menjijikkan menjadi rupa yang indah dan mempesona. Benar, saudara kekasih? Ya, ini ulat. Dan terutama dari seekor ulat. Tadinya ulat ini adalah serangga perusak. Tetapi pada waktu dia berubah menjadi kupu-kupu, dia menjadi penolong bagi kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan. Dengan memindahkan benang sari dari satu bunga ke bunga yang lain, sehingga terjadi pembuahan. Wow, bentuknya berbeda, sifatnya berbeda, fungsinya berbeda. Ini transformasi, saudara. Dari kelakuan yang gak benar, menjadi kelakuan yang benar. Dari kehidupan di kerajaan kegelapan, ditransformasi dalam kehidupan kerajaan terang. Ada amin? Ini transformasi, semua berubah. Ya. Nah, beda dengan ular. Seekor ular, saudara, ada waktunya dia akan mengganti kulit. Pada waktu dia merasa ulat ini dia merasa bahwa usianya atau umurnya akan berhenti, ular ini akan berpuasa. Dan pada waktu dia berpuasa sama seperti ulat, dua-dua berpuasa. Dan setelah dia berpuasa, dan kulitnya akan terganti. Dengan kulit terganti, umur daripada ular ini akan menjadi lebih panjang lagi. Tetapi, waktu dia sudah berganti, tetap dia cuma ganti kulit, saudara. Tetapi kelakuannya masih sama. Fungsinya masih sama, saudara. Tetap fungsinya ular. Bentuknya juga masih sama ular, saudara. Kelakuannya juga masih sama, makannya masih sama, masih makan debu, saudara, masih galak. Saudara yang kekasih,
Kita ini bukan dari ular yang berganti kulit, tetapi kita telah ditransformasi seperti ular menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, bentuk kita berubah, sifat kita berubah, fungsi kita berubah. Saudara, kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kelakuan-kelakuan yang tidak berguna, kelakuan-kelakuan lama kita juga harus ditransformasi menjadi kelakuan-kelakuan yang baru. Haleluya. Marilah kita hidup di dalam transformasi seutuhnya, karena ada kuasa di dalam transformasi hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kita akan mengangkat satu pujian. Change my heart, oh God. Atau ubah hatiku. Supaya kita minta Tuhan ubah hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang benar di hadapan Tuhan, yang ditransformasi. Haleluya. Sama-sama saudara, mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau angkat lagu ini. Haleluya. Biar ini menjadi doa kita, supaya Tuhan, mari transformasi hidupku. Bukan hanya membinakan aku dari kegelapan kepada terang yang ajaib, tapi kelakuan-kelakuan lamaku juga aku mau tinggalkan. Transformasi aku, sehingga aku boleh hidup dalam kelakuan-kelakuanku yang baru, sifat-sifatku yang baru. Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada amin? Haleluya. Ubah hatiku. Seputih salju, ubah hatiku, ubah hatiku, seperti dirimu. Katakan engkau penjuna, engkau penjuna. Izinkan Tuhan mentransformasi sifat-sifat kita, kelakuan-kelakuan kita. Saudara, yang buruk harus kita tinggalkan. Mari kita ditransformasi seutuhnya, sepenuhnya. Haleluya. Tuhan, bentuk kami, jadikan kami. This is what I pray. Change my heart, change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you, may I be like you. Mari transformasi hidup kami. Kami yang sudah ditransformasi kepada kehidupan baru kami. Kami juga mau kelakuan-kelakuan lama, sifat-sifat lama kami ditransformasi. Kami izinkan Engkau Roh Kudus mentransformasi itu dalam hidup kami. Kamilah ciptaan baru. Harusnya kelakuan baru.
sifat-sifat baru, bentuk yang baru, fungsi yang baru, itu menjadi milik kami. Terima kasih, hamba-Mu telah selesai Tuhan, dan silakan Roh Kudus Engkau memimpin kami pada seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman Allah, dan dimeteraikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kekasih, kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan Ibu Naela. Saya akan membacakan pengumuman. Puji Tuhan, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Desi Kumontoy mengenai transformasi dalam kehidupan kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya, biar Tuhan senantiasa terus mengurapi Pastor Desi Kumontoy dalam pelayanannya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat di mana kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Ada dua cara tertera di screen, yaitu melalui BCA dan melalui PayPal. Saya berikan beberapa waktu untuk Bapak Ibu Saudara semuanya bisa membawa persembahan bagi Tuhan saat ini. Saya persilakan.